Halo teman-teman semuanya, hari ini kita mau muji nama Tuhan, kita mau sembah Dia, kita mau tinggikan Dia. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita mau berdoa dulu biar Tuhan menuntun setiap kita, biar kita tidak menyembah Tuhan bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan segenap hati kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat hari ini Tuhan, karena Engkau berikan kami kehidupan yang baru, kesegaran, iman yang baru, kasih-Mu yang luar biasa Tuhan melimpah atas hidup kami Bapa. Tuhan Yesus, mari pimpin setiap kami, biar kami mau Tuhan merendahkan hati kami, mau merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Kayak yang mau katakan Tuhan, kami perlu Engkau, kayak butuh pertolongan-Mu Tuhan. Mari Tuhan, selidiki setiap hati kami, masuk lebih dalam lagi dalam hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita sembah Tuhan. Saya percaya Tuhan, bahwa pertolongan Tuhan ada sampai detik ini Tuhan Yesus. Saya mau muji-Mu Tuhan. Roh Kudus, mari pimpin setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang
Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, ada baiknya kita bersatu dalam doa agar hati kita bisa siap untuk menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas berkat yang Engkau limpahkan kepada kami anak-anak-Mu. Hingga pada saat ini kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, sesaat sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Bapa, berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berikan kepadanya hikmat, kebijaksanaan, agar kami dapat memahami firman yang ia sampaikan kepada kami, agar ia pun dapat menyampaikan firman yang sesuai dengan ajaran-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya firman yang akan kami dengarkan adalah daripada Tuhan. Bapa, kami anak-anak-Mu juga memohon, bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti, memahami firman yang Engkau sampaikan kepada kami pada hari ini. Bapa, kami juga tak lupa bahwa kami adalah manusia yang tak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Ampunilah kami Tuhan, agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Dalam kasih setia-Mu Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya. Sungguh saya bersyukur kepada Tuhan Yesus yang saat ini kembali telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk memberitakan kebenaran firman-Nya. Juga saya berterima kasih kepada pembina Persekutuan Doa Lumina Gracia maupun kepada para pengurus untuk kesempatan yang kembali diberikan kepada saya. Tahun ini terasa berbeda ya, karena biasanya kita bertemu di dalam aula, tapi saat ini kita hanya bisa bertemu secara online melalui YouTube. Dan saya percaya satu hal, bahwa Tuhan yang sama yang kita sembah, Dia tetap hadir, apakah kita berkumpul bersama secara fisik di aula, atau kita berkumpul secara online pada saat ini. Karena kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Artinya apa? Tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan hadir saat ini di tempat saya men-sharingkan kebenaran firman, dan Tuhan hadir juga di tempat di mana anak-anak saat ini berada ketika kalian mendengarkan firman Tuhan ini. Kepada saya telah diberikan suatu tema yang menarik, yaitu tentang kekhawatiran. Nah, tema tentang kekhawatiran tentu tidak akan pernah lekang sepanjang zaman. Mengapa begitu? Karena pada dasarnya, manusia selalu merasa memiliki alasan untuk khawatir. Coba kita lihat bersama, sebenarnya definisi kekhawatiran itu apa sih? Kekhawatiran itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perasaan takut atau cemas, ya. Atau kita boleh tambahkan gelisah. Nah, kalau saya boleh tambahkan, kekhawatiran adalah ketakutan, kecemasan, kegelisahan akan hal-hal buruk yang akan terjadi. Kalau hal-hal baik, tentu namanya bukan kekhawatiran ya. Nah, pertanyaannya, kenapa manusia itu selalu punya alasan untuk khawatir, seperti yang tadi saya katakan? Karena tidak ada satupun dari manusia yang tahu apa yang akan terjadi. 5 menit ke depan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Apalagi seminggu ke depan, sebulan ke depan, setahun ke depan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Nah, itulah sebabnya karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi, kita selalu merasa punya alasan untuk khawatir. Terlebih di saat ini di mana kita mengalami suatu pandemi global, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita tidak pernah tahu kapan pandemi virus corona ini akan berhenti. Kita tidak tahu juga kapan proses belajar mengajar bisa terjadi secara normal dan kalian semua boleh kuliah secara normal. Kita sekarang berada dalam era new normal. Nah, itulah sebabnya tentu kekhawatiran itu bisa bertambah-tambah dalam diri kita semuanya. Bukan hanya dalam diri kalian selaku mahasiswa, tetapi juga dalam diri kita, saya sebagai orang tua, di mana anak-anak setiap saat juga bertemu dengan orang-orang baru di kantornya, karena kebetulan saya memiliki 2 orang anak, bukan kebetulan ya, tapi anugerah Tuhan. Yang pertama Vela, dia sudah bekerja, dan yang kedua Joshua juga sudah bekerja, dia juga merupakan alumni dari PD Lumina Gracia. Kalau Vela enak ya, kerjanya di rumah, WFH, tetapi Josh
harus ke kantor dan bertemu dengan banyak orang. Tentu sebagai seorang ibu saya juga memiliki kekhawatiran. Bagaimana kalau anak saya bertemu dengan banyak orang dan dia bertemu dengan orang yang sebagai orang tanpa gejala misalnya, kemudian bisa tertular lalu membawa virusnya ke rumah, bisa saja hal itu terjadi. Nah, itu salah satu contoh kekhawatiran. Demikian juga kalian semua selaku mahasiswa, baik yang saat ini merupakan mahasiswa baru maupun juga mahasiswa angkatan yang kesekian-kesekian yang masih harus kuliah, tentu kalian juga memiliki alasan untuk khawatir. Kenapa begitu? Nah, buat anak-anak baru mungkin kalian juga akan khawatir gimana ini model kuliah yang di era new normal seperti ini. Nah, bukankah di Prasmul itu sangat kental dengan pertemuan-pertemuan kelompok? Saya masih ingat pada waktu anak saya dulu pertama kali masuk di semester pertama, kami orang tua dipanggil di aula oleh dekan dan dikatakan bahwa Prasetya Mulia itu terkenal dengan moto apa-apa dikerjakan secara kelompok, ya. Bahkan sampai tugas akhir pun dibuat secara kelompok, ya. Jadi ini merupakan ciri khas dari Prasmul. Nah, tentu kalian juga membayangkan bagaimana mau bekerja secara kelompok di dalam situasi new normal seperti saat ini. Nah, tentu banyak hal yang akan kalian pikirkan, bagaimana kalau ini, bagaimana kalau itu. Dan semuanya bisa menjadi alasan untuk kalian menjadi khawatir. Pertanyaannya, khawatir itu normal apa enggak sih? Di dalam situasi new normal, kekhawatiran itu sebenarnya sangat normal, ya. Sekali lagi tadi saya katakan kita manusia selalu memiliki alasan untuk khawatir karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Nah, lalu dalam situasi seperti sekarang kita lebih merasa punya alasan lagi untuk khawatir. Nah, pertanyaannya normal atau enggak? Jawabannya normal. Tetapi karena saat ini kita mau men-sharingkan kebenaran firman Tuhan, maka marilah kita melihat apa yang Tuhan katakan tentang kekhawatiran. Ya, saya mengajak untuk kalian semua membuka Alkitab kalian, baik yang terinstall di HP maupun apa saja, ya, boleh silakan. Saya mengajak kita semua untuk membaca sebuah ayat yang sangat terkenal tentang kekhawatiran, ya, yang ada di dalam Lukas 12 ayatnya yang ke-25. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Arti dari ayat ini, apakah kalau kita khawatir, kita terus bisa berbuat sesuatu, bisa menambahkan sehasta pada jalan hidup kita? Jawabannya tidak, ya. Nah, sekarang bagaimana sih cara untuk berhenti menjadi khawatir? Itu yang paling penting. Saat ini saya akan membagikan beberapa tips bagaimana caranya untuk kita berhenti menjadi khawatir. Yang pertama dan yang utama, kenalah Tuhan dengan benar. Kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, maka kita pasti akan bisa untuk berhenti khawatir. Kenapa begitu? Karena Tuhan telah berkata di dalam firman-Nya. Nah, ini yang pertama, tadi mengenal Tuhan dengan benar. Yang kedua, bagaimana cara mengenal Tuhan dengan benar? Tidak ada cara lain kecuali membaca dan merenungkan firman-Nya. Firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri, ya. Nah, kalau kita mau tahu apa yang Tuhan katakan tentang kekhawatiran, maka kita akan baca kembali ayat yang sangat menguatkan secara pribadi buat saya juga di dalam 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7. Dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ia, Tuhan, adalah Tuhan yang memelihara kita. God is take care for us, ya. Jadi ini adalah satu kebenaran yang sungguh luar biasa memerdekakan, bahwa Dia adalah Tuhan yang peduli dengan kita. Dia adalah Tuhan yang memelihara hidup kita. Apakah kita pernah menyadari bahwa manusia telah didesain Tuhan dengan begitu unik, telah didesain Tuhan dengan begitu istimewa? Semua organ-organ tubuh kita dari ujung kepala sampai kepada ujung kaki telah dirancang dengan begitu cermat. Demikian juga oksigen yang ada di udara, yang ada di sekitar kita,
juga sudah dirancang Tuhan dengan begitu cermat, sehingga pas untuk paru-paru manusia dan paru-paru hewan untuk bernapas. Nah, apakah anak-anak di sini juga mengetahui bahwa jarak antara matahari dan bumi telah diatur Tuhan dengan sangat detail? Sebab menurut para fisikawan, kalau seandainya jarak matahari dan bumi itu lebih dekat sedikit aja daripada yang sekarang, maka kita bisa kepanggang, gosong, kepanasan, ya. Lapisan atmosfer, stratosfer, litosfer itu bisa kebakar habis dan kita semua bisa kepanggang gitu. Nah, kalau misalnya lebih jauh dikit aja dari yang sekarang, maka kita akan mati freezing, kedinginan. Jadi, coba kita renungkan sejenak akan hal ini. Betapa detail Tuhan mengatur segala sesuatu di dalam kehidupan alam semesta ini. Bukan hanya dalam hidup kita, tetapi alam semesta yang begitu luas ini, Tuhan sudah mengatur, Tuhan sudah memperhitungkan segala sesuatunya. Bukankah itu sangat amazing? Bukankah itu sangat luar biasa? Setiap kali saya bangun pagi, tidak henti-hentinya saya bersyukur kepada Tuhan untuk setiap organ tubuh saya yang masih berfungsi dengan baik. Kalian tentu semuanya memakai jam tangan ya. Saat ini atau di rumah pasti juga ada jam dinding. Kita tahu bahwa jam itu setiap berapa lama sekali harus diganti tergantung pada jenis baterainya. Nah, bagaimana kalau misalnya jantung kita itu harus diganti setiap berapa tahun? Misalnya harus diganti dengan jantung yang baru. Kalian bisa bayangkan akan hal itu? Atau paru-paru kita harus diganti dengan paru-paru yang baru setiap berapa tahun? Bisakah kita bayangkan akan hal itu? Nah, betapa kita bersyukur pada Tuhan bahwa Tuhan selama ini sangat peduli dan sangat memelihara hidup kita. Tanpa kita minta pun, Tuhan sudah memelihara hidup kita. Tuhan sudah begitu memperdulikan kita. Nah, itu adalah alasan yang sangat luar biasa sehingga sesungguhnya kita tidak usah khawatir. Terlebih di dalam ayat yang telah kita baca tadi, mari kita baca lagi untuk yang kedua kalinya, supaya firman Tuhan ini sungguh-sungguh menjadi rema yang menguatkan bagi kita. Saya bacakan buat kalian semuanya. 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ya. Jadi kalau Tuhan berkata serahkanlah, maka tugas kita apa? Serahkan. Ya, tadi saya katakan bagaimana caranya untuk kita berhenti khawatir. Yang pertama, mengenal Tuhan dengan benar. Yang kedua, kita harus mengenal firman-Nya, membaca firman-Nya. Kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan, maka bohong kalau kita katakan kita mengenal Tuhan. Sebab Tuhan itu bisa dikenali melalui firman-Nya. Jadi, saya mengimbau kepada anak-anakku semuanya yang saya kasihi, mulai hari ini berjanjilah secara pribadi kepada Tuhan. Gak usah bikin resolusi yang muluk-muluk, tetapi minta kekuatan dari Roh Kudus untuk membuat kita semua setia membaca atau mendengarkan firman Tuhan secara rutin setiap hari. Dan ada sedikit saran dari saya, ketika kita membaca firman, alangkah baiknya kalau kita bisa spelling, kita bisa mengucapkan dengan bersuara. Ya, kenapa begitu? Karena latar belakang saya dari psikologi ya. Jadi ketika kita mengucapkan, maka telinga kita akan mendengar. Dan itu lebih masuk ke memori kita. Dulu cara saya belajar menghafal hafalan-hafalan waktu saya kuliah itu dengan saya ngomong. Habis itu saya rekam. Habis itu saya dengerin lagi apa yang saya ngomong. Nah, itu jauh lebih nyantol buat saya. Mungkin karena saya tipe audible gitu ya. Nah, buat kalian yang tipe visual, nggak masalah. Baca kebenaran firman Tuhan itu. Mungkin kalian akan berkata, sampai di sini kalian akan berkata, aduh, tante bosen gitu ya baca firman, nggak ngerti. Apakah ada gunanya tante baca firman kalau nggak ngerti? Saya jawab, yes, ada. Sama seperti anak kecil yang seringkali nggak mau makan, sampai harus dipaksa-paksa oleh maminya, disuapin, dipaksa supaya dia mau makan. Apalagi kalau dia udah sakit, dipaksa untuk minum obat. Anak itu nggak tahu kenapa sih harus makan, sehingga dia menolak untuk makan. Dia juga nggak tahu kenapa sih harus minum obat, tetapi apakah makanan tidak berfungsi ketika dia makan? Hanya karena dia nggak tahu untuk apa dia makan. Hanya karena dia nggak tahu kandungan gizinya apa itu di dalam makanan. Nggak begitu kan? Makanan itu tetap berfungsi untuk mensuplai kebutuhan anak akan kebutuhan gizi. Demikian juga firman Tuhan. Walaupun kita mungkin merasa bosen, walaupun mungkin kita merasa, aduh nggak ada gunanya, untuk apa sih?
baca aja firman Tuhan itu. Yang dibutuhkan adalah komitmen, ya. Nah, saat ini kan sudah tersedia begitu banyak alat yang dapat kita gunakan. Misalnya, di dalam Alkitab yang anak-anak install itu bisa diinstal yang versi-versi lain, ya. Dari versi-versi lain itu kalian akan mendapat begitu banyak pemahaman-pemahaman yang mungkin baru. Terus bisa diinstal juga tafsirannya. Bisa diinstal apa saja kalau kita mau untuk menggali Alkitab itu lebih dalam, ya. Atau kalian bisa tanya kepada kakak-kakak rohani kalian, Kak, aku bingung nih, gini, ini artinya apa ya ayat ini? Nah, seperti itu. Atau kalian bisa tanya kepada pembina rohani kalian ketika kalian bingung dalam membaca firman Tuhan. Satu hal, firman Tuhan itu begitu luar biasa dan berkuasa. Bukankah Allah menciptakan dunia ini dengan firman-Nya? Ya, saya teringat kepada Yohanes 1 ayat 1, tiba-tiba saya akan bacakan buat kalian semuanya. Yohanes 1 ayatnya yang ke-1. Ini untuk mengingatkan kepada kita semua betapa pentingnya untuk kita mencintai firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Tadi saya memberikan tips, coba katakan dengan bersuara, lalu kita coba hafalkan sebisa kita, memorize. Kenapa begitu? Karena itu sangat penting untuk kita menghafalkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sama seperti waktu dulu kita sekolah, ya, rumus-rumus itu nggak mungkin dong kita nggak hafal, pasti kita harus hafalkan. Misalnya untuk menghafal luas lingkaran gimana gitu, masa kita nggak hafal sebentar mesti lihat buku dulu? Nggak mungkin, kita harus hafal gitu ya. Saya akan bacakan sekali lagi Yohanes 1 ayatnya yang pertama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, ayatnya yang kedua, yang sekarang ayat yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Nah, jadi anak-anakku sekalian yang saya kasihi, kalau kita baca dari firman Tuhan ini, dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi tadi saya sudah katakan, kalau kita mau berhenti untuk khawatir, maka kita harus mengenal Tuhan dengan benar. Dan cara mengenal Tuhan dengan benar, tidak ada cara lain kecuali kalian membaca, merenungkan, menggali kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Oleh sebab itu, saya menantang kepada kalian semua yang mendengarkan khotbah pada siang hari ini, mari ambil komitmen untuk setiap hari, terserah kapan merupakan prime time buat kalian untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan itu secara rutin setiap hari. Ya, entah itu mendengarkan atau membaca, terserah pada kalian masing-masing. Ya, itu tadi merupakan cara untuk berhenti dari kekhawatiran. Nah, cara yang ketiga, yang terakhir adalah doa. Ketika kita berdoa, maka kita menyerahkan seluruh kekhawatiran kita kepada Tuhan. Ya, kata menyerahkan ini sebenarnya kata yang sederhana, tetapi pada prakteknya sangat sulit untuk dilakukan. Saya punya ilustrasi, misalnya saya ingin menjahitkan baju gitu ya, gaun, kepada seorang tukang jahit yang ahli. Nah, saya tentu datang dengan membawa kain gitu ya, sebagai bahan dari baju atau gaun yang akan dibuat. Kemudian sudah ngobrol mau model seperti apa, lalu akhirnya saya harus menyerahkan kain yang sudah saya bawa dan saya prepare untuk dikerjakan oleh dia, sehingga menjadi sebuah gaun yang indah. Nah, anak-anak kalian bisa bayangkan bagaimana kalau saya udah ngobrol panjang lebar, saya sudah menyerahkan kain saya kepada penjahit itu tadi, tetapi ketika pulang, saya ambil lagi kain itu, saya bawa pulang lagi. Apakah akan menjadi sebuah gaun yang indah? Jawabannya tidak. Ya, sama. Ketika kita berdoa, kita menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Kekhawatiran kita ke dalam tangan Tuhan. Hal-hal yang mungkin paling merisaukan kita, yang mungkin buat orang lain tidak masuk akal. Jangan khawatir, curhat aja sama Tuhan. Ngomong aja sama Tuhan. Mungkin kalau kita ngomong sama teman kita bilang, lebay lo, gitu. Tapi Tuhan gak akan ngatain kita seperti itu. Buat Tuhan, segala sesuatu yang paling kecil, paling remeh sekalipun, Dia bersedia untuk mendengarkan kita. Dia senang ketika kita datang kepadanya di dalam doa. Ya, ingat ilustrasi yang saya berikan itu tadi, ketika kita sudah disuruh untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, jangan diambil
lagi. Biar Tuhan yang akan mengerjakan bagiannya. Ada ilustrasi juga yang sangat memberkati saya ketika saya masih SMA waktu dulu. Ilustrasi itu tentang seorang petani yang tinggal di desa. Bagaimana waktu itu dia memikul gabah yang berisi padi ya, begitu berat sampai pikulannya itu melengkung saking beratnya. Nah kemudian karena dia tidak punya kendaraan, dia harus bawa ke kota yang jaraknya begitu jauh. Nah di tengah perjalanan lewatlah sebuah truk besar, dan pengemudi truk ini merasa kasihan kepada si petani. Dan dia menawarkan, "Pak, mau ikut nggak? Kebetulan saya juga mau ke kota." Petani ini sangat senang dan dia berkata, "Oh, boleh Pak, terima kasih sekali." Dipersilakan untuk naik di belakang, ya, di truk terbuka ya, bak terbuka. Nah, ketika si petani ini sudah naik di atas truk, apa yang seharusnya dia lakukan? Seharusnya dia letakkan pikulan padi yang begitu berat itu tadi, dan dia bisa duduk dengan santai, dia bisa nyender, dia bisa rileks, bahkan mungkin dia bisa tidur. Sepoi-sepoi ya anginnya, AC alam. Tetapi, apa yang dilakukan oleh petani itu tadi? Si petani ini malah tetap mikul pikulannya di atas truk itu tadi. Nah, mungkin kita berkata, "Aduh Pak, jadi orang kok bodoh pisan gitu. Kok bodoh sekali gitu ya." Tapi sadarkah anak-anak sekalian bahwa kita juga sering seperti itu? Kita sudah menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Seharusnya kita bisa rileks sesudahnya. Kita bisa santai, kita bisa bersuka cita. Hati kita seharusnya dipenuhi oleh damai sejahtera. Kita bisa beristirahat di dalam hadirat Tuhan. Tetapi kenyataannya sering yang terjadi adalah kita sih sudah baca firman, kita sudah berdoa, tetapi sesudah berdoa, amin, selesai, kita pikul lagi, kita ambil lagi kekhawatiran kita. Artinya apa? Kita tidak mempercayai Tuhan. Kalau kita tetap khawatir, maka dengarkanlah kata saya pada siang hari ini, artinya kita tidak mempercayai Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Mungkin sampai di sini kalian akan agak protes. Kalau gitu Tante, apa sama sekali nggak boleh khawatir? Saya katakan khawatir itu boleh. Khawatir itu wajar. Khawatir itu manusiawi, terutama di saat pandemi COVID-19 yang saat ini terjadi. Tetapi Tuhan berkata, serahkanlah seluruh kekhawatiranmu kepadaku, karena aku yang memelihara kamu. Sampai di sini pemberitaan firman Tuhan, dan saya sangat berharap agar kalian semua, anak-anak PD Lumina Gracia, menjadi anak-anak yang berbeda dari anak-anak yang lain, dari orang-orang dunia ini. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita semua harus seperti terang yang bersinar di dalam gelap. Seberapapun kecil terang itu, tetapi apabila lingkungan kita gelap total, maka cahaya dari lilin sekalipun itu sudah sangat menyinari. Nggak perlu lampu 1000 watt, nggak perlu lampu genset, lilin sudah cukup menerangi. Nah, saat ini mungkin kiri kanan kita, lingkungan kita, bahkan mungkin orang tuamu yang ada di rumah, teman-teman, siapa aja, bahkan teman-teman kampus yang lain, mungkin mereka sering sekali mengatakan kekhawatiran mereka. Mungkin papa kalian yang ada di rumah juga memiliki khawatir sampai keningnya berkerut-kerut atau mungkin rambutnya rontok selama new normal ini. Kenapa? Karena mungkin income-nya berkurang secara drastis, sementara pengeluaran tetap malah bertambah, ya. Jadi dia sangat khawatir. Mama kalian juga mungkin memiliki kekhawatiran karena kalian harus tetap beraktivitas, ya. Siapapun di sekeliling kalian mungkin memiliki kekhawatiran itu. Ketika kalian sudah menyerahkan beban kekhawatiran itu kepada Tuhan, maka saya percaya hati kalian akan dipenuhi oleh damai sejahtera. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal. Damai sejahtera yang Tuhan berikan dikatakan tidak sama dengan apa yang diberikan oleh dunia ini. Kenapa? Kalau dunia ini, damai sejahtera itu karena sesuatu, karena ada reasonnya dari luar ke dalam. Tetapi damai sejahtera yang Tuhan berikan itu dari dalam, memancar keluar. Damai sejahtera yang kita miliki boleh memancar keluar menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sampai di sini saja pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ini. Biarlah khotbah atau renungan yang singkat ini boleh menjadi berkat buat kita semuanya, baik buat kalian yang mendengarkan maupun buat saya selaku yang menceritakan atau men-sharekan kebenaran firman Tuhan. Saya akan menutup di dalam doa. Mari kita semua berdoa.
Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, untuk apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami pada siang hari ini. Kami berdoa, dimanapun anak-anak-Mu berada pada saat ini, biarlah Engkau menjamah mereka Tuhan, sehingga mereka boleh sungguh-sungguh mengenal Engkau dengan benar, melalui persekutuan mereka secara pribadi dengan Tuhan, baik di dalam membaca kebenaran firman-Mu, maupun di dalam jam-jam doa mereka. Biarlah mereka boleh menyerahkan kekhawatiran mereka ke dalam tangan-Mu, karena Engkau Tuhan adalah Tuhan yang memelihara hidup mereka. Terima kasih Tuhan, berkati juga orang tua mereka yang ada di rumah, berikanlah kepada mereka damai sejahtera juga di dalam menghadapi situasi saat ini. Demikian juga berkati dosen-dosen dan berkati setiap yang mengambil keputusan di kampus untuk situasi pada saat seperti ini ya Tuhan. Sehingga mereka tahu setiap kebijaksanaan yang harus dibuat. Terutama kami juga berdoa bagi pemerintah kami, Bapak Presiden Jokowi, Bapak Wakil Presiden, maupun setiap menteri maupun semua yang bertugas. Biar Engkau memberikan hikmat kepada mereka semuanya, sehingga mereka tahu apa yang harus dilakukan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap cinta Tuhan, dan jangan khawatir. Oke, kita mau persembahan dulu. Sebelum kita persembahan, mari kita berdoa. Kita satukan hati kita. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kesempatan kami untuk kami mau memberi Tuhan. Memberi untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Kami mau memberi dengan penuh sukacita, dengan hati yang gembira Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita percaya pada Tuhan Yesus bahwa hari ini mujizatnya masih terjadi dalam kehidupan kita. Asalkan kita percaya dan kita mau bertelut di bawah kaki Tuhan. Kita minta tolong sama Tuhan. Tuhan, Engkau memberi mujizat. Hanya Engkau Allah yang mampu lakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Amin. Cakrawala merangkai
saat hati bersatu, naikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Mari kita tutup ibadah ini dengan doa. Bapak, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat ibadah ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan setiap kami boleh menerima firman itu, kami boleh menerima setiap perkataan dari Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah tertanam dalam hati dan pikiran kami. Biar setiap kami juga boleh lebih dari pendengar firman-Mu Tuhan. Kami mau menjadi pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Mari Tuhan, pimpin setiap kami selepas ibadah ini Tuhan. Engkau pakai kami buat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih. Engkau berkati juga buat setiap pelayan-pelayan Tuhan, setiap orang-orang yang punya keterlibatan Tuhan dalam ibadah ini Tuhan Yesus. Biarlah ibadah ini boleh semakin hari semakin memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami boleh semakin dekat dengan-Mu Tuhan. Tuhan, mari kuatkan setiap kami, biar kami boleh melewati masa pandemi ini Tuhan. Kami mau lebih lagi mendekat kepada-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi bertelut lagi Tuhan di bawah kaki-Mu Tuhan. Kayak mau katakan Tuhan, kayak perlu Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ya, percaya Engkau telah memberkati setiap kami Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, next kita mau mendengarkan pengumuman. Rivel Andrea. Gimana? Gue denger lu tuh koor ngopi 2020 ya? Nah, karena lu koor, lu pasti tahu dong kira-kira ngopi itu apa sih? Ngopi itu gimana sih? Boleh dong sharing-sharing dikit. Nah, jadi ngopi ini adalah wadah di mana kita orang Kristen di Prasmu bisa saling sharing, bisa saling belajar apa yang Tuhan mau sih sebenarnya. Kita bisa perdalam pengetahuan kita soal kitab lebih dalam. Tapi memang core utamanya adalah sharing sih, Son. Sharing ya semuanya. Bener. Nah, teman-teman kenalin, ini namanya Wilson, dia adalah core caring di Lumina Gracia tahun ini. Nah, tapi Wilson ini gak pernah absen sekalipun untuk ngopi setiap Pasti ada ya? Pasti ada. Dan dia tuh orangnya sangat aktif untuk sharing, untuk tukar pikiran. Dan asik banget untuk tukar pikiran bareng-bareng. Nah, Son, gue pengen nanya ke lo. Menurut lo ngopi itu gimana sih? Nah, kalau tadi udah bilang nih, ngopi is all about sharing. Kita bisa share apa permasalahan kita yang kita alamin sekarang. Kita bisa share tentang pergumulan kita, masalah-masalah kita, dan emang kita bakal mendapatkan respon yang positif, yang berdasarkan firman Tuhan. Iya. Nah, gue tuh kan sekarang juga lagi ada problem nih, sekarang lagi corona, nggak boleh ketemu orang. Betul banget. Sedangkan gue orangnya ekstrovert. Problem banget tuh. Nah, di sini gara-gara kita saling berkumpul terus tiap minggu, jadi tuh gue bisa ketemu kalian, gue bisa sharing, gue bisa cerita tentang apa yang gue alamin selama seminggu, gue bisa ceritain apapun yang gue rasain, gitu kan. Nah, setelah itu gue bisa mendapatkan respon yang positif banget, karena emang berbasis kekristenan, gitu kan. Oh iya, teman-teman, kita banyak ngomong nih soal kekristenan. Jadi bagi teman-teman yang Katolik jangan ngerasa bahwa ini hanya untuk orang Kristen, karena kata-kata Kristen ini adalah kata-kata yang general banget, karena memang untuk Kristen Protestan ataupun Kristen Katolik. Benar. Dan terpecah hanya karena sejarah doang. Nah, jadi karena ini tuh komunitas yang positif banget, terus abis itu terbuka banget buat siapapun boleh ikut, dan juga buat kalian para mahasiswa baru angkatan 2020 kan belum punya komunitas yang tepat di Prasmo. Nah, ini boleh banget jadi komunitas yang positif buat kalian. Iya, betul. Jadi jangan lupa untuk ikut ngopi setiap hari Senin pukul 7 malam di Google Meet yang akan diinfoin lewat Instagram @LuminaGracia dan juga grup Lumina lainnya. Betul. So, see you! Wah, apa nih? Kayaknya udah mau mulai. Wow, I look so handsome today. Me, get back. Too close. Okay, mister. Sing mundur tuh kowe, udu kamerane. Ya.
Ni hao, Pure Pure. Selamat datang di Pure Talk. Hah? Pure Talk itu apa? You itu the from tomorrow. We explain, discuss. Tell them, man. Ih, yesterday kali, Mister. Ya, yes, itu maksud I. You gak usah sok smart. Tell them, man. Oh, jadi Pure Talks kui itu live podcast. Topiknya kui ya cerita sehari-hari anak muda berdasarkan firman Gusti Allah. Iki kapan toh? Loh, Niman bilang jam 8. Jam 8 aku masih ngantuk, nggak mau. It's night, kocak. Lah, iki orang-orang iso nonton langsung ya? Lah, kan you yang bilang live lah. Lah, maksudnya live ku itu apa toh? Aku ira mudeng. Loh. Lo orang dari tadi ngomong kagak paham. Kita semua ini udah masuk YouTube. Nah, jadi Nimen Pure Club, jangan lupa nonton Pure Talk Di YouTube Hari Rabu. At 8 p.m. Dadah. Bye-bye. Dan jangan lupa klik like, comment, and subscribe ya.